Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan di setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang dapat kami dengar bisa kami mengerti dalam kehidupan kami serta kami pakaikan. Ini seluruh doa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami manusia. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman yang sampai pada kita hari ini diambil dari kitab Markus 4 ayat 26 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadi tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang sampai pada kita hari ini, proses iman. Di dalam kitab Markus 4 ayat 26 sampai 29 ini menceritakan mengenai perumpamaan benih yang tumbuh. Dalam ayat 26 menceritakan mengenai kerajaan Allah seumpama menabur benih, di mana penabur tertuju kepada Yesus Kristus dan memakai seseorang sebagai penabur firman Tuhan. Dan benih yang ditabur oleh si penabur merupakan sebagai firman Tuhan. Dan firman itu diberitakan ke sepanjang dunia. Dapat kita lihat bahwa jika kita kembali ke sejarah gereja, di mana pada masa gereja mula-mula untuk melakukan peribadahan tidak seperti saat ini. Bahkan Alkitab sangat sulit ditemukan. Bahkan untuk melakukan peribadahan keluarga saja pun mengalami banyak bentrokan. Bahkan sampai pada kematian. Namun hal itu tidak membuat orang untuk menyerah. Seiring berjalannya waktu, bahkan hingga pada saat ini dapat kita lihat bahwa kerajaan Allah itu semakin nyata di dunia. Gereja-gereja banyak kita temui di mana-mana. Demikian dengan proses yang kita alami. Proses iman tidak mengarahkan atau tidak menunjukkan bahwa kita tidak akan mengalami pergumulan. Orang-orang percaya tidak dijanjikan untuk tidak mengalami pencobaan. Tetapi Tuhan berjanji bahwa dari setiap pencobaan-pencobaan yang boleh ia alami, akan tetap Tuhan sertai. Seperti halnya benih yang sudah ditabur. Si penabur tidak tahu kapan benih itu tumbuh. Ketika ia tidur malam dan bangun di pagi hari, ia melihat benih itu sudah tumbuh. Bahkan setelah beberapa hari kemudian, benih tersebut bertumbuh semakin besar. Hal ini merupakan bukan suatu kemampuan dari penabur, bukan suatu karena kepintarannya, bukan pula karena hebatnya. Tetapi ini merupakan mutlak bahwa kuasa Tuhan yang menumbuhkan benih tersebut. Sama halnya dengan seperti kita, banyak hal yang terjadi di luar kendali kita. Banyak hal yang sudah kita lakukan. Tetapi orang percaya memandang hal tersebut tidak membuat imannya goyah. Malah kan menjadi penopang untuk lebih maju ke depannya. Dalam konteks pada saat ini, kita lihat negara kita terserang oleh virus corona. Kita lihat pada saat ini bahwa virus corona merupakan hal yang menjadi suatu permasalahan besar bagi negara, termasuk Indonesia. Bahkan virus ini yang mengakibatkan aktivitas-aktivitas masyarakat terbengkalai, bahkan dihentikan secara total. Kita lihat juga bahkan
peribadahan dianjurkan pemerintah untuk dihentikan untuk sementara dan melakukan peribadahan itu di dalam rumah-rumah. Kita lihat pada saat ini bahwa virus corona menjadi faktor atau masalah di dalam kehidupan kita. Beberapa negara sudah terjangkit virus corona, termasuk Indonesia. Dampak dari virus corona banyak yang melumpuhkan aktivitas-aktivitas masyarakat. Bahkan pekerjaan-pekerjaan menjadi terganggu. Mata pencarian masyarakat banyak yang dihentikan. Sehingga banyak masyarakat yang mengalami penderitaan. Tetapi orang beriman memandang hal tersebut dari segi positif. Sekalipun kegiatan-kegiatan peribadahan dihentikan, namun mereka melakukan inisiatif untuk melakukan ibadah sendiri di rumah. Iman adalah keyakinan kita bahwa apa yang Tuhan berikan dan kerjakan atas kehidupan kita merupakan suatu yang terbaik. Artinya, orang beriman tidak akan mengeluh atas segala situasi yang ia alami. Kita dapat melihat bahwa iman yang ditunjukkan Tuhan Yesus ketika ia mengalami pergumulan di Taman Getsemani, ia memberi pengakuan, sebuah pengakuan yang menunjukkan keimanannya. Ketika ia berkata, "Bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu jadilah." Di sana Tuhan Yesus menunjukkan kesetiaannya sebagai seorang anak. Ketaatan itulah yang mengantarkan dia kepada iman sejatinya atau kesempurnaan iman. Mengimani atas apa yang boleh ia alami merupakan suatu cara atau suatu proses yang ia lakukan untuk menuju kehidupan yang kekal. Tetapi ketika kita mampu melewati pencobaan tersebut bersama Tuhan Yesus, maka iman kita merupakan iman yang teruji. Demikian firman Tuhan yang sampai pada kita. Semoga firman ini dapat memperkuat dan memberi keyakinan kepada kita untuk menuju iman sejati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.